Terima kasih Yang Mulia. Sebenarnya saya ingin mempersingkat, penasaran ini pertanyaannya. Buat upaya enak rasanya, kalau tidak bertanya penasaran rasanya. Ibu Rike, ya, di dalam BAP nomor 6, Ibu menyatakan bahwa ini jawaban Ibu ya. Ya, saya pernah melihat konten pada akun YouTube Tatan Bustani Official dengan judul menggelegar selama terbaru Habib Bahar bin Smith berkobar di Kota Bandung Lautan Jamaah tersebut. Komentar yang saya berikan adalah aku bukan seorang muslim, tapi aku sering mendengar selama ustaz-ustaz lain yang sejuk dan menenangkan. Kenapa ini provokatif sekali? Begitu tanggapan lain komentar yang saya berikan kepada konten tersebut. Yang dimaksud oleh provokatif ini cara Habib menyampaikan ceramahnya atau isinya? Isinya yang mana yang provokatif? Kan kalau Habib Bahar saat itu menyebutkan Habib Rizik saat memperingati Maulid Nabi, dia ditangkap. Kan itu udah kalau orang yang nggak paham nanti memprovokasi kan padahal ya kalau yang sebenarnya kan ditahan itu karena prokes. Jadi gara-gara Habib Bahar menyampaikan bahwa Habib Rizik ditangkap karena maulid itu provokatif. Ya menurut Ibu provokatif itu apa artinya? Di saat seseorang itu kayak saya ngomong, Pak Alfi misalnya mencuri, padahal dia ditangkap itu bukan karena mencuri tapi memperkosa atau sebagainya. Itu kan udah memprovokasi juga. Nah, ini yang dimaksud provokatif dalam ceramah ini ya, bahwa Habib Rizik ditangkap karena maulid Nabi. Itu menurut Ibu kan provokatif, ya. Arti provokatif menurut Ibu apa? Ya artinya yang hanya saya kasih komen yang saya ingat aja bahwa Habib mengatakan saat ceramah ya Habib Rizik. Baik, begini. Beberapa waktu yang lalu, ya, kita bahas bahwa provokatif itu adalah sesuatu yang disampaikan untuk mengajak orang lain berbuat hal yang negatif. Ibu sepakat tidak? Itu terjemahannya. Arti dari provokatif. Ibu sepakat nggak dengan itu? Boleh saya lihat dari mana itu? Bukan ada KBBI. Provokasi. Mau saya tunjukkan ke depan? Atau Ibu sok cari dulu? Yang jelas saya ambil dari kamus bahasa Indonesia, bukan dari kamus matematika. Ya, apa Pak Pengacara? Ya, saya bacakan ya. Atau Ibu udah ketemu? Udah ketemu? Sudah, cuman dia lagi. Ya. Sudah ketemu provokatif. Ya. Apa itu? Kalau yang ini provokasi perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, tindakan menghasut, penghasutan, pancingan. Kalau disampaikan, oke sama itu ya, dengan ini sama ya. Kalau disampaikan bahwa Habib Rizik ditangkap karena maulid, dari mana ada arti provokatifnya dari mana? Tersirat provokatifnya dari mana? Dari berita tidak benar yang disampaikan. Berita kan itu? Kata, ya kan kalau berita kan
karena prokes ditahannya. Bukan, saya nggak bahas prokes, saya bahas itu yang disampaikan oleh Habib. Oke, sekarang ini yang bilang bahwa itu provokatif siapa? Saya. Ibu. Iya. Baik, saya pertanyaan selanjutnya. Tadi Ibu menyampaikan bahwa ada seseorang yang menyampaikan ke Ibu untuk menjadi saksi, betul ya? Ada yang menelpon. Ya, ada yang menelpon bahwa Ibu diterapkan untuk menjadi saksi, begitu ya? Ya. Ibu kenal dengan penelponnya? Tidak. Tidak. Apakah Ibu pernah menyampaikan kepada penelpon itu bahwa kenapa saya harus jadi saksi? Padahal yang dikomentari nanti oleh saya adalah ceramah Habib tentang keilmuan Habib. Sementara Ibu berbeda keilmuannya dengan Habib. Pernah tidak Ibu menyampaikan itu? Tidak. 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 Jadi langsung diterima saja. Bukan, kan mereka memperkenalkan diri yang menelepon. Ya, Kak, saya tanya Ibu pernah nggak menyampaikan bahwa Ibu kan ini jadi saksi, Ya. menyampaikan apa yang disampaikan oleh Habib. Ya. Mohon maaf ya, ini mohon maaf. Sementara keyakinan Ibu dengan keyakinan Habib kan berbeda. Ya. Nah, Ibu tidak sampaikan itu ke penelpon? Tidak. 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 Baik. Ini seputar tadi yang ditanyakan rekan saya, tapi saya bukan di sana pertanyaan. Ya. Siapa yang mengatur ya atau siapa yang meminta ke Ibu bahwa Bu udah deh bikin BAP dulu, nanti akunnya belakangan? Siapa yang mengatur itu? Kan tadi saya hanya bilang Enggak gini, tadi kan BAP dengan pembuatan akun kan jelas berbeda ya. BAP dulu baru akun. Pertanyaan saya, siapa yang mengatur atau menyuruh Ibu untuk membuat BAP dulu baru akun? pertanyaan pengacara yang memberitahu Ibu bikin BAP-nya sebelum buat YouTube. Saya nanya Ibu, Ya, saya nggak pernah bilang itu. Kan bukan pengacara. Ibu nggak bilang, Ibu memang tidak bilang, tapi kan Pak pengacara yang bikin bingung saksi ya. Jadi kita harus bisa mengatur pertanyaan itu sesuai dengan pendidikan dan kemampuan. siap yang mulia, mohon izin yang mulia. Tadi kan sama rekan kita ditunjukkan akun yang dia buat itu dibuat setelah BAP. Oke, Nah, saya tanya ya. ada nggak yang mengaku kalau pemeriksaan ibu itu ternyata ya sebelum aku dibuat, apa ada yang mengaku itu nggak? Tidak ada. Tidak ada, ya terima kasih. Yang bikin akun siapa? Saya. Ada yang nyuruh Ya, nggak? kalau soal dia Ada yang nyuruh nggak? tidak ada. Ya baik Pak Adi, saya beralih ke Pak Adi. Tadi Pak Adi menyampaikan bahwa ada ketidaksukaan yang ditunjukkan oleh Pak Adi kepada ceramahnya Habib, kan begitu ya? Karena ceramah Habib ini mencampur adukan, kan gitu ya? Mencampur adukan antara agama dengan politik. Nah, saya tanya, sisi politik mana yang dicampur adukan oleh Habib dalam ceramahnya? Sisi politik beliau menggandeng Habib Rizik dalam ceramah beliau. Loh, menggandeng Habib Rizik dalam ceramah beliau, terus politik apa yang dimainkan oleh Habib Rizik dengan Habib Bahar? Kok sampai saudara bisa berkesimpulan bahwa ini adalah ranahnya politik? Jadi kesimpulan saya menyatakan seperti itu. Enggak, yang saya tanya politik apa yang dimainkan? Tersangkut kasus itu dengan pemerintah. Iya, maksudnya pemerintah yang mana maksudnya? Apa itu? Dalam konteks apa? Karena di situ beliau harus bela ulama, bela ustaz. Oke kan begitu. Maksud saya di dalam ceramah yang Maulid Nabi, kenapa tidak berbicara Maulid Nabi? Itu saja. Saudara begini, jadi jangan sampai saudara sendiri yang membingungkan diri sendiri ya. Yang saya tanya adalah politik yang mana yang disampaikan atau dicampur adukan oleh Habib dalam ceramahnya menyangkut dengan pemberitaan Habib Rizik. Ya
Ya hanya berbicara tentang Habib Rizik saja itu yang saya anggap tentang politik. Selebihnya saya tidak tahu. Ya, baik, itu kesimpulan saudara ya. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Terima kasih yang mulia kepada saudara saksi Adi Jaya Buta. Saudara saksi, saya mau tanya, Anda di BAP tanggal berapa? Tanggal 4 Januari 2022. 4 Januari. Berapa kali Anda hadir begitu? Satu kali. Satu kali. Dalam BAP Anda dituliskan itu BAP tanggal 29, lalu disumpahnya tanggal 30. Artinya kan 2 hari. Kenapa bilangnya cuma 1 hari? Yang mulia 30. iya, sumpahnya ada tulis 30. Jam dan waktu saya tidak ada, Pak. Tapi ini BAP bukti loh. Yang mulia, kita buktikan yang mulia. Enggak, ini kan yang sumpahnya yang mulia. Yang sumpahnya dia tanggal 30 Januari. Oke. Dia punya berita acaranya tanggal 4 ya, sedangkan di sini tanggal 29 itu aja masalahnya. Enggak, maksudnya kan dia bicara kan cuma sekali. Kenyataan ini ada sumpah tanggal 30. Itu yang mulia. Yang saya tanyakan, dia bicara tadi 1 kali datang ke Polda. Ya, tapi kenyataan. Kalau masih ingat nggak kalau disumpah tanggal 30? Tidak. Saya tanggal 4. Hari itu saya datang tanggal 4. Berapa kali kita datang? 1 kali. Tanggal berapa? Tanggal 4 Januari 2022. Artinya ini yang mulia, ini bukti loh, dia tanda tangan nih. Ini komentari aja di dalam komentari aja gimana? Karena kalau kita mempersoalkan itu area peradilan, ya mengenai masalah sah tidaknya tersangka harusnya di peradilan kan dulu. Ya itu sebetulnya kewenangan orang peradilan adalah punya hukum acara ya. Kalau di situ tidak kebenaran material kita. Oke. Oke yang mulia, cuma untuk membuktikan kebenaran material ini kan kita tanya pada saksi, harus objektif gitu. Selama objektif itu tidak diterapkan, maka kedepannya itu tidak akan bagus. Itulah yang mulia ya. Tadi yang mulia sudah sampaikan katanya tanggal 4 Januari, tapi BAP ini tentunya kan dengan adanya padatnya dia. Yang menyampaikan tanggal 4 Januari itu bukan majelis. Iya. Tampaknya di sini tanggal 29. Iya, maksudnya bukan majelis. Saya paham. Tampaknya sudah begitu. Iya, bukan majelis. Ini tanggal 29. Oke, kata yang mulia. Oke, yang mulia. Kapan selesainya? Oke, sepakat yang mulia. Terus yang kedua, saudara saksi. Tadi Anda mengatakan kok ceramahnya pada saat Maulid ya, bicara Maulid. Apakah Anda nonton langsung dari menit awal sampai menit akhir? Saya menindaki dari bahasa komen-komen saja. Oh, saya tidak membahas terlalu jauh YouTube-nya apa si Tata Kristen. Enggak, barusan Anda itu menyampaikan ketika menyampaikan kami bahwa kalau bicara Maulid ya Maulid saja. Iya. Itu masalahnya. Ya maksud saya, apakah Anda ini nonton YouTube tersebut dari awal atau akhir? Kalau tidak sampai akhir enggak? Tidak, saya Ya saya cukup pertanyaan jawabannya itu ya atau tidak, itu aja. tidak. Ya, nggak usah berpendapat. Oke, lagi silakan. Terus kedua, ketika Anda komen terhadap netizen tersebut, ya, maksudnya Anda tuh apa, seperti apa? Ya, kalau maksudnya tidak ada jurus kemana-mana, saya mengikuti aja sistem komen-komenan itu. Oh tidak. Artinya Anda tidak mengarah langsung kepada Habib Bahar ya? Tidak, saya tidak mengenal beliau dengan baik, jadi saya tidak akan komen beliau. Oke, saya tanya ke saksi Rike. Saudara saksi tadi BAP
berapa kali Anda di BAP oleh polisi? 1 kali. Tanggal berapa Anda diperiksanya? Akhir Desember. Sumpahnya tanggal berapa? Udah lupa ini juga. Oh lupa juga. Terus yang maksudnya Anda tadi mengomentari berkaitan dengan ada yang provokatif, kita ulang lagi provokatif ya. Ya. Maksud saya harusnya kita dalam ceramah Habib Bahar tersebut tidak pernah menceritakan agama Anda. Ya. Ya, Habib Bahar tidak bercerita harus lawan agama lain, agama ini tidak. Tapi dari awal kalau Anda nonton yang sesungguhnya, Ya. YouTube tersebut tidak ada provokasi. Itu. Tapi kok Anda bisa mengatakan itu provokasi? Ya, kembali lagi dari awal pertanyaan jaksa penuntut Ya, ini kan berulang. itu lagi. Ya. Oh, oke. Itu aja saya. Oke, yang mulia. Terima kasih, terima kasih. Boleh yang mana? Ya, aja. Pertama kepada saudara saksi Ardi. Ya. Ardi ya. Ardi. Enggak ada. Ya. Bagaimana Anda mendapatkan video ceramahnya Habib Bahar? Pendapatnya saya membuka akun YouTube. Akun YouTube ya. Akun data ofisial. Oke. Akun itu Anda peroleh langsung dari YouTube atau share dari orang lain? Dari YouTube. Dari YouTube. Apakah Anda mengikuti juga share ataupun YouTube yang lainnya ya yang ditayangkan oleh akun tersebut sebelumnya? Ada saya melihat Tentang apa? tentang Habib Bahar baru keluar dari lapas. Oke. Anda di situ berkomentar atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa Anda tidak berkomentar di situ? Karena tidak ada sifat yang mereka memancing sesuatu, hanya suku saja semua. Lalu kemudian kenapa Anda tertarik untuk mengomentari video yang Anda maksudkan? Lalu Anda komentar tentang video tersebut? Ya karena adanya komen-komen seru aja di situ. Ada komen seru, apa serunya itu? Ya karena di situ ada saling menghujat, membela. Jadi Anda juga ikut menghujat atau membela? Tidak menghujat, tidak membela sebenarnya. Jadi Anda yang Anda komen itu yang Saya tentang mana? mengkomen di situ bukan mengkomen Habib Baharnya, tolong garis bawahi. Iya. Saya mengkomen tentang studi ofisial. Saya paham itu. Yang saya tanyakan adalah yang Anda komentari itu komentar yang mana? Yang si itu dua tadi. Brunei, orang luar negeri juga. Apa itu bunyinya? Apa ya? Oke. Baik. Selanjutnya, bagaimana Anda diundang oleh pihak Polda Pada tanggal 1 saya mendapatkan email. tanggal 1 lewat email? Ya. Dari mana email itu? Kira-kira Anda tahu tidak? Polda Kalau email mendapatkannya? saya dari mana didapat mereka kan punya jaringan tersendiri. Ketika Anda di kontak itu, apakah Anda mengenal apa yang mengirim email itu? Tidak. Tidak. Lalu kemudian lanjut Anda di BAP. Nah, bagaimana Anda? Kenapa Anda bersedia? Kan posisi Anda waktu itu ada di mana? Rumah, Saya tempat tinggal. Hah? Tempat tinggal Anda di mana? Tempat tinggal saya di Binong. Di Binong. Ke Bandung pakai ongkos, Pakai ongkos sampai Ya. sampai jalan. sambil jalan. Diongkosin oleh siapa? Tidak ada yang ongkosin siapa-siapa. Oke. Baik. Motivasi Anda apa namanya untuk siap untuk menjadi saksi kenapa? Ketika panggilan dari kepolisian dari memberikan keterangan saksi sebagai warga negara, saya wajib memberikan keterangan saksi. Oke. Satu hal lagi saya ingin pertegas. Saya sarjana ilmu politik. Apa yang saudara maksudkan bahwa ceramahnya Habib Bahar itu
bermuatan politik dan itu dikaitkan dengan Habib Rizik. Ya, ikuti dari komen saja, tapi tujuan lainnya tidak ada. Tujuan ini tidak ada bagus, ya. Tetapi yang saya maksudkan politisnya itu di mana? Politisi kalau kita tidak ada politiknya itu. jadi kita tidak ada berarti campuran politiknya terlalu jauh. Kaitan dengan pemerintah. Itu aja komennya. Jadi pemikiran menurut pemahaman saksi. Saksi pendidikannya apa? SMA. Oke. Ya, itu ada. Ya. Berarti itu pemahaman Anda itu termasuk politik ya? Ya. Sementara Habib Rizik itu menurut Anda tokoh politik begitu? Tokoh politik. Tokoh politik atau ulama? Saya tidak bisa membedakan kalau ulama dengan orang politik. Anda seorang muslim? Muslim. Ya. Anda tahu cakupan Islam itu mencakup politik atau tidak dan pemerintahan? Itu tidak orang saya menjawab. Tidak tahu. Tahu atau tidak? Tidak tahu. Oke. Baik, yang selanjutnya saudari saksi Rike. Mohon maaf ya. Saudari seorang non muslim. Ya. Kenapa Anda tertarik menonton video ceramahnya Habib Bahar? Ya, pas buka YouTube aja, judulnya kan tadi udah sempat saya bilang dari awal. Kenapa kemudian apa Anda juga buka YouTube yang lain tentang ceramah-ceramah Islam? Untuk di IG kayak Yusuf Mansur yang lain juga. Anda buka itu? Ya, Siapa lagi? yang udah almarhum. Siapa itu? Saya apa tuh yang Sari meninggal Jaber. karena COVID. Sari Jaber. Kan saya hanya mendengar, saya kan non muslim. Jadi saya Iya, nggak oke. hafal. Oke, nggak masalah yang saya tanyakan. Jadi, Ceramah siapa saja yang Anda dengarkan selain ya itu? dua itu. Lalu kemudian dua itu, Anda kan mengatakan sering mendengar, berarti lebih daripada satu atau dua. Saya sebut sering mendengar. Tadi Anda katakan seperti itu, Kapan? ada Yang rekaman tadi waktu pertama. Ada rekaman Ya, mungkin. Ya. Tapi kan yang dari awal saya hanya menyebutkan tidak sering. Lalu kemudian apa Anda Kalau yang mengatakan sekarang bahwa saya bilang ceramah sering, ceramah yang Saya tanya kepada saksi yang maksudnya ini di kuasa hukum ya. Apakah saudara meminta surat pada yang Tidak. tidak Ya. ada? Oke. Maksud saya kemudian ceramah-ceramah Habib Bahar Anda ikuti yang lainnya? Tidak. Tidak pernah. Tidak. Lalu kemudian Anda pernah misalnya, apakah pernah saudari mendengarkan ceramah seorang ulama ustaz atau ustazah yang kemudian Mama Dede. Mama Dede Surharjo? Ya. Baik. Artinya maksud saya ulama yang Islam yang lain misalnya ataupun ulama yang lain yang gaya ceramahnya itu menggebu-gebu seperti saya misalnya. Kan Anda seorang non muslim, saya juga sering buka ya bahwa ceramahnya para pendeta juga menggebu-gebu, betul tidak? Iya. Menggebu-gebu. Kan saya tidak. Luar biasa Saya mendengar. kan tidak bilang untuk Pak ini Pak Nabi. Enggak, itu memang hanya contohnya saja. Ya, cari fakta betul. Saya menanya apakah Anda pernah atau tidak? Tidak. Tidak. Oke. Ya. Oke. Kemudian Anda dipanggil ke Polda melalui apa? Saya datang sendiri, saya punya kendaraan. Datang sendiri kendaraan, jongkosin atau tidak? Tidak. Tidak. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ada lainnya bertanya atau atau sama kami saja kalau bertanya. Pak Kota nggak tanya. Baik, ada saudara Ardi Jaya Mutar-Mutar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepada saudari Rike, selamat sore. Pertanyaan pertama, pada saudara Ardi Jaya Mutar-Mutar. Di dalam BAP Anda, di sini, tolong Anda lihat saya, saudara. Di dalam BAP Anda, di sini penyidik memperlihatkan transkrip ceramah saya sampai habis, dan Anda paraf, berarti Anda membaca semuanya.
Berarti Anda baca semua kan? Sebab kalau tidak Anda baca nggak mungkin Anda paham. Anda baca semua. Anda baca semua. Terus Anda berkata, ketika jaksa bertanya, hakim bertanya, pengacara bertanya, komentar Anda itu beda-beda. Pertanyaan jaksa tentang komentar Anda jawab beda. Pertanyaan hakim tentang jaksa Anda jawab, pertanyaan hakim tentang komentar Anda jawab beda. Pertanyaan pengacara tentang komentar Anda di komentar orang lain itu beda juga. Di sini pernyataan Anda, komentar Anda di sini, Anda berkata seperti ini. Kalau pinter nggak keluar-keluar, nggak jelas, serang sana sini. Kalau pinter ngajarin agama dengan baik. Kalau pinter, titik, tanda tanya. Terusin sendiri kan, tanda atas titik. Berikut tangkapan layar komentar yang saya berikan pada konten tersebut. Nah, terus Anda lagi tadi ketika ditanya beda lagi. Komentar Anda kalau mau kebenaran jangan menghujat. Terus di sini komentar Anda beda lagi. Anda bilang ketika ditanya komentar tentang YouTube tadi, Anda mengatakan kebenaran buktikan dengan kebenaran. Jangan mengambil kebenaran orang lain. Pertanyaannya, yang mana yang benar komentar Anda yang mengomentari komentar Naik Blue tadi? Komentar yang di BAP atau yang kebenaran buktikan dengan kebenaran, jangan mengambil kebenaran orang lain, atau komentar kalau mau kebenaran jangan menghujat. Yang benar yang mana? Ada 3 komentar berbeda sini. Mohon maaf, Ketua Hakim. Habib Bahar di sini sebagai apa? Ustaz, kamu ada bisa menanya pada saksi lapor? Bisa. Saya mau tanya Habib, karena saya tidak tahu. Iya, karena ini Makanya kan saya tanya. Makanya kan Habib, kalau orang bertanya juga tolong dong diklarifikasi dengan baik. Saya tidak Kalau ada. hakim boleh katanya, kan saya jawab. Kalau Anda memaksa saya tidak mau jawab, kenapa? Saya tidak pernah maksa tahu. Saya tidak pernah maksa tahu. Saya bertanya. Tadi kan Yang mulia, mohon yang mulia. Dengar. Perintahkan saksi untuk bicara yang sopan. Tadi saya bertanya bagus-bagus, saya bertanya baik-baik, dan saya mengomentari. Silakan pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya kan sudah saya sampaikan, yang benar yang mana antara 3 komentar itu? Ada 3 komentar. Ya. Apakah itu komentar yang 3 itu dua-dua juga semuanya? Atau salah satu yang benar yang mana? Yang benar itu di BAP. Yang benar yang tertulis di BAP. Cukup jawab seperti itu. Pertanyaan saya nggak kayak yang lain yang ribet-ribet bertanya. Baik, silakan lanjut. Berarti pernyataan Anda tadi yang komentar kalau mau kebenaran itu nggak benar itu ya? Benar apa nggak itu? Tolong dijawab saudara. Nggak benar kalau dalam tulisan yang tertulis itu dia tidak masuk. Bukan, saya tidak ngomong tertulis pada saat sekarang ini. Jadi Anda jawab. Berarti tidak benar. Berarti tidak benar. Tidak benar. Berarti tidak benar. 2 komentar tadi tidak benar. Tidak benar yang Anda katakan tadi. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kalau masih saya nggak masalah. Biasa. Baik. Di sini Anda mengatakan. Di sini Anda melihat semua ya, saudara siapa? Ardi. Transkripnya ceramah Anda melihat semua kan? Lihat semua secara ini. Iya, Anda lihat. Maksudnya Anda baca gitu kan? Ya. Ada nggak yang Anda tangkap? Ya dari semua isi ceramah transkrip di sini yang Anda tangkap apa? Ada nggak beberapa yang Anda tangkap? Masa Anda hanya menangkap masalah maulid aja, sedangkan di sini panjang mau transkripnya aja berapa ini? Yang Anda tangkap apa itu? Pembicaraan Habib. Iya dari semua yang Anda baca dan yang Anda bahas transkrip ceramah di sini sebab penyidik dari awal Yang ceramah. saya ingat sedikit Habib. Yang saya ingat sedikit. Apa yang Anda ingat? Coba. Yang saya ingat ketika Habib mengucap cerita tentang Habib Rizik. Yang kedua, kita umat Islam wajib bela Habib, ulama, ustadz. Baik. Nah, sekarang saya ingin bertanya. Ketika saya ceramah di sini, saya ada bahas dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, karangan Imam Syarwani. Kitab Khawashi itu adalah
hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhaj Al-Imam Nawawi. Di situ dijelaskan, inna afdhalal layali huwa lailatul maulid syarif. Sesungguhnya malam yang paling mulia, malam yang paling utama, malam yang paling agung adalah malam kelahiran Nabi Muhammad. Di situ ada ceramah dan di transkrip itu ditulis di sini. Anda mendengar itu? Terus tadi kenapa Anda bilang hanya Maulid Habib Rizik saja? Tadi saya menerangkan di dalam ceramahnya Habib Bahar itu tentang Maulid. Tapi kenapa digandengkan dengan kejadian-kejadian Habib Rizik? Oh, gitu. Jadi kenapa? Tapi Anda tahu ada ceramah Maulidnya tahu? Ceramah Maulid yang Tidak. saya bilang tadi. Keutamaan Maulid yang saya tuangkan dalam ceramah saya Anda tahu? Tahu saya Tidak. itu. Anda tahu tidak? Ada keterangan tentang risalah tentang Maulid nanti. Iya. Tapi yang saya bilang kenapa Saya tahu. menggandeng Pertanyaan saya, begitu. pertanyaan saya, Anda tahu apa tidak di dalam ceramah ini keutamaan yang saya sampaikan tentang Maulid Nabi? Anda tahu, Anda lihat apa tidak? Kalau keutamaan saya tidak tahu hanya Tadi barusan saya ngomong keutamaan Maulid. Iya, cerita Habib tentang Maulid Nabi itu saya tahu. Tapi saya tidak mengikuti keseluruhannya. Tapi kalau Habib menyebutkan nama Habib Rizik, kenapa sih? Ini digandingkan. Iya, itu kan yang Anda permasalahkan. Itu kan Iya. yang Anda permasalahkan. Saya tidak bertanya masalah itu. Itu nanti saya bertanya. Yang saya bertanyakan, apakah Anda tahu tentang keutamaan Maulid? Ya. Tidak semua. Bukan, yang ada dalam ceramah saya yang ditranskrip dan yang Anda paraf, berarti kan Anda baca. Pertanyaan itu aja, apakah Anda tahu keutamaan yang ditranskripsinya atau tidak? Tidak. Berarti Anda tidak tahu, berarti Anda hanya fokus pada kenapa kok Habib menggandengkan Maulid dengan Habib Rizik? Begitu? Ya. Baik. Saya ingin bertanya kepada Anda. Berarti kan maksud Anda kan nggak nyambung gitu kan? Iya. Iya kan? Ya. Nggak nyambung kan? Maulid terus sama Habib Rizik. Apa nyambungnya di mana? Begitu kan? Ya. Baik. Saya ceramah acara khitanan, acara sunat. Nanti saya bertanya. Di dalam acara itu, acara khitan itu, acara sunat itu, saya bawa hadis. Ya, saya bawa hadis bahwasanya inna yani ikhtatana Ibrahim fa huwa ibnu thamanina sanatan faqtatana bil qudum. Nabi Ibrahim itu disunat pada usia 80 tahun dan disunat dengan kapak. Saya bawa hadis itu ya. Nabi Ibrahim disunat umur 8 tahun dan disunatnya pakai kapak. Terus saya bawa ayat lagi. Oleh karenanya saudara-saudara, makanya sunat khitan itu adalah milah Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya didiklah anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Ibrahim. Seperti apa pendidikan Nabi Ibrahim? Millata Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bagaimana Nabi Ibrahim ketaatannya kepada Allah? Ketika Allah memerintahkan menyembelih anaknya Nabi Ismail, saking taatnya beliau tidak menyuruh, tidak bertanya, ya Allah kenapa suruh sembelih? Tidak, langsung disembelih. Nyambungnya di mana? Khitan sama penyembelihan Nabi Ismail. Nyambung nggak menurut Anda? Antara kita dengan tadi penyembelihan Nabi Ismail, nyambung nggak? logikanya nyambung. Nah terus kenapa kok ini Anda bilang nggak nyambung? Sedangkan Habib Rizik itu protesnya karena Maulid. Saya ceramah bahas Maulid. Sedangkan ketika saya ceramah bahas khitan sunat saja, Ya. itu ketika saya kaitkan dengan penyembelihan Nabi Ismail, Anda bilang nyambung. Kenapa kok ini Anda bilang nggak nyambung? Jangan nyambung gitu. Artinya begini, pola pikir saya sama pola pikir saya berbeda. Karena kan Habib yang menyampaikan konsep untuk Maulid Ya, itu, makanya ceramah itu. Anda bilang, Ada komen si Tatang ini tadi, ya saya ikuti aja. Oh ini kan kayak gitu. iya. Maksud tujuan Anda saya tahu.
Anda tidak mempermasalahkan. Yang Anda permasalahkan cuma satu kan, yang nggak nyambung Habib Bahar ini membahas Maulid, tapi menggandengkan Habib Rizik kan begitu kan? Iya kan? Nah makanya saya bertanya kepada Anda, nyambung nggak ketika saya bahas masalah yunat orang, tapi ada kaitannya dengan Nabi Ismail menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, nyambung nggak? Jangan komentar potongan. Antara sunat, saudara. Sunat kan potong. Ya bukan potong. Karena ini pertanyaan ini sangat dalam sekali. Bukan dalam, ya. Saya memberikan perumpamaan. Baik, yang gampangnya saja begini. Gampangnya aja ya. Gampangnya. Saya lagi bahas hadis nih. Saya bahas hadis. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila rasulih faman kana hijratuhu ila dunya syubha aw imra'atin duha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Singkatnya, segala sesuatu itu tergantung pada niat. Segala sesuatu perbuatan tergantung pada niat. Barang siapa yang niat hijrah, ingat garis bawah kata hijrah. Barang siapa yang niat hijrah karena Allah, maka hijrahnya karena Allah. Hijrah, ya. Hijrah. Nah, ketika saya membahas hadis tersebut, pembahasan saya luas. Sampai-sampai saking luasnya bermuara kepada talak, sigot. Sigot talak itu ada dua. Ucapan talak itu ada dua. Ada kinayah, ada sore. Ada yang jelas, ada yang kinayah, sindiran. Contoh, saya bilang, talak tuki, saya cerai kamu. Ketika itu mau saya niat cerai atau tidak niat mencerai, jatuh talak. Tapi kalau kinayah, contoh, udah kamu pulang sajalah ke rumah orang tua kamu, atau udahlah, saya udah bosan sama kamu. Nah kalau itu tergantung niat. Kalau niat mencerai jatuh, kalau niat tidak mencerai tidak jatuh. Nyambung nggak sama hijrah tadi hadis tadi? Padahal pembahasannya itu beruntutan. Menurut Anda nyambung nggak hijrah sama talak? Enggak, pertanyaan tinggal jawab nyambung apa tidak, itu aja. Enggak sanggup sekarang. Enggak sanggup. Berarti Anda orang awam ya? Baik, Anda orang awam. Baik. Anda orang awam. Anda sebagai orang awam, tapi di sini Anda mengatakan tidak patut seorang ulama, ya, tidak patut seorang ulama menyampaikan, ya ini apa kata tadi pendapatnya, tidak patut disampaikan, tidak patut ulama tersebut, ya ini tidak patut seorang ulama yang memiliki banyak jamaah, ya, memberikan tausiah atau ceramah dengan cara dengan cara yang baik, sejuk dan tidak patut seorang ulama yang memiliki banyak jamaah, ya, dan melakukan ceramah dengan ujaran kebencian. Ini komentar yang ditanya tadi oleh provokatif, ujaran kebencian. Anda bilang tidak patut kan seorang ulama? Maka saya bertanya kepada Anda, apakah patut orang awam seperti Anda? Orang awam seperti Anda, apakah patut memberikan pernyataan bahwasanya tidak patut seorang ulama itu menyampaikan apa yang harus disampaikan menurut apa yang diyakininya benar? Patut tidak? Anda sebagai orang awam bisa saja. Berarti derajat Anda lebih tinggi dari ulama ya? Saya tidak mengaku derajat saya lebih tinggi sebenarnya. Bukan, Anda kan dibatasi. Punya jasi Enggak, ofisial. tinggal Anda jawab. Makanya saya bilang tadi kan saya tidak mengikuti akunnya Habib Bahar. Iya, saya tahu di sini pernyataan Anda. Pernyataan Anda tidak patut seorang ulama menyampaikan ceramah provokasi dan ujaran kebencian. Nah, pertanyaan saya, berarti kan di sini kan Anda menganggap saya ulama, tapi saya tidak menganggap diri saya ulama. Berarti kan Anda menganggap saya ulama. Di sini juga ada. Anda bilang tidak patut seorang ulama menyampaikan ceramah dengan ujaran kebencian dan provokatif. Nah, pernyataan saya, apakah patut Anda sebagai seorang awam mendikte
atau menyampaikan pernyataan bahwa saya tidak patut bagi seorang ulama itu melakukan ceramah ujaran kebencian yang apa yang disampaikan itu diyakini oleh ulama itu benar, patut apa tidak, ada seperti itu. Itu pendapat saudara. Ya. Enggak, pertanyaan jawabannya patut apa tidak, tinggal itu aja jawabannya. Jawabannya patut enggak Anda sebagai awam mendikte ulama? Jawab aja. Ada sebabnya, begitulah Pak. Saya tidak tanya sebab, jawab aja patut apa tidak. Pertanyaan saya simpel, patut apa tidak? Jawab aja. Tidak. Tidak patut. Baik, catat itu. Tidak patut. Tidak. Tidak patut. Berarti Anda jujur. Tahu nanti. Enggak perlu jujur aja. Berarti Anda jujur. Saudara, kebohongan akan kalah sebelum berperang dengan kebenaran. Itu yang Anda harus tahu. Kebohongan akan kalah lebih dulu sebelum berperang dengan kebenaran. Di sini Anda berkata, dari tadi saya dengar Anda bilang kebenaran. Kebenaran bagaikan matahari yang akan selalu bersinar walaupun di hadapan orang-orang yang buta. Apakah Anda tahu ini? Nah terus, saya tidak bertanya banyak-banyak kepada Anda. Anda tadi mengatakan Habib Rizik dipenjara karena maulid, tidak benar kan? Saya kira sudah. Di sini ada bilang kebenaran buktikan dengan kebenaran. Ya berarti kan Anda bilang nggak benar. Buktiin dong benernya. Kalau pernyataan kebenaran adalah mencari kebenaran, ya mencari masing-masing aja Pak. Saya tidak menuduh orangnya. Jadi ini menurut pemahaman saksi. Iya mulia. Saya tidak memaksakan. Bagaimana harus mencari Ya, kebenaran? mulia. Saya tidak memaksakan dia mau berpahaman, berpendapat seperti apa. Saya tidak pernah memaksakan, dan saya akan memberikan pertanyaan yang sesuai dengan pemahaman pola pikir saksi. Saya bisa saja memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai, yang tidak sanggup dia untuk menjawabnya. Tapi tidak, saya memberi pertanyaan sesuai dengan kapasitas otak dan pemikirannya untuk memahami pertanyaan tersebut. Sehingga bisa diukur dari mana, seperti apa, sebesar apa kadar kapasitas pemikiran Anda. Anda berkata, jangan mencampuri politik. Jadi agama jangan dicampurkan dengan politik. Gitu kan? Di mana? Maksud Anda Habib Rizik karena berkaitan dengan politik. Anda tahu dari mana kalau kasus Habib Rizik maulid itu berkaitan dengan politik? Iya, Anda tahu dari mana? Anda bisa tahu dari mana kalau kasus Habib Rizik itu kental muatan politiknya? Berarti Anda yakin itu? Menurut pengetahuan saudara apa gitu lah. Iya Mas, kalau bicara di media, Kenapa? bicara tulisan di media. Bisa contohnya apa? Ada lah. Apa yang terus mengatakan pernyataan. Karena saudara menyebut Habib Rizik berkaitan dengan politik. Nah yang saya tanya, Anda bisa tahu dari mana dan di mana kaitan politik Habib Rizik? Habib Rizik itu berpolitik, politiknya di mana? Jadi media, tulisan media. Berpolitik. Beliau itu sering Politik itu begini, punya partai itu politik, dekat dengan penguasa itu politik. ya. Habib Rizik dekat dengan penguasa. Habib Rizik penjilat penguasa. Habib Rizik koruptor. Habib Rizik mengkhianati rakyat. Habib Rizik mengkhianati bangsa. Sehingga Anda bisa mengatakan seperti itu. Jawab. Kalau dia tidak mengkhianati bangsa, tidak ini segala macam, mungkin saya tidak tersangkut juga kasus. Lah, apa urusannya? Ini masalah maulid. Anda tahu dari mana kalau Habib Rizik ini kaitan dengan politik? Itu pertanyaan. Kaitan politiknya kan Ini pendapat saksi. Jadi saksi itu karena memang pengalamannya, pengetahuannya, ya. Kalau ditanya itu, Nah, bisa beda pendapat. ya berarti begini, saudara. Saya bertanya, berarti Anda yakin kalau kasus Habib Rizik kental dengan muatan politik? Iya dong. Ya. Berarti Anda yakin? Alhamdulillah. Berarti Habib Rizik masuk dalam penjara, yakin. Keyakinan saksi dari JPU kental dengan muatan politik. Allah Akbar.
APBD apakah begitu pendapat saudara? Iya kan tadi Aliran politiknya itu karena karena politik itu atau bagaimana? Ya, bagus. Oh, apa? Saksi memang jujur. Ya. Bagus, terima kasih. Terus Anda bilang banyak yang setuju. Dari semua komen yang Anda baca, banyak yang setuju. Anda berkata begitu kan? Ya, terima kasih. Itu harus jujur juga itu. Karena memang dari laporan banyak yang setuju. Nah terus Anda mengatakan tuangkan agama dalam agama. Jangan campur adukkan agama dengan dunia. Anda berkata seperti itu. Itu pemahaman Anda. Berarti agama tidak boleh dicampur adukkan dengan dunia. Pemahaman saya. Terus untuk apa Anda hidup di dunia? Sedangkan Anda beragama. Agama itu mengatur semuanya. Bahkan urusan kencing aja diatur sama agama. Sekarang saya tanya, perempuan nikah itu urusan dunia bukan? Dunia ada kaitannya dengan agama. Di Indonesia ada pernikahan apa namanya? KUA. Ada KUA berarti berkaitan dengan agama. Syariat, agama nggak? Muamalah, transaksi jual beli apa? Itu agama bukan? Ada bank muamalah, ada syariat, ada bank syariah, berarti berkaitan dengan dunia atau pemerintah berkaitan dengan agama. Berkaitan, berarti tadi pernyataan Anda salah. Berkaitan. Pernyataan saudara salah. Ya. Ini saksi dulu ya. Saksi dulu. Terus apakah Anda tahu ahlul halli wal adli? Tidak tahu. Ahlul halli wal adli itu bisyauka wasaqwa, yakni orang ulama, minal ulama, waruasa, ulama atau pemimpin atau kepala suku atau orang yang dipandang, yang dimana dalam Islam mereka lah yang bisa memilih siapa yang harus jadi pemimpin dan mereka bisa mengangkat seorang pemimpin atau bisa menurunkan seorang pemimpin. Itu ada dalam ilmu siasat. Siasat itu ilmu politik Islam. Jadi yang harus saudara tahu, Islam juga mengajarkan ilmu politik. Makanya namanya ahlul halli wal adli. Dia yang bisa ini secara musyawarah, nih yang harus jadi RT-nya atau gubernurnya. Itu namanya ahlul halli wal adli. Itu ada. Saudara tidak tahu kan? Nah, karena pemahaman saudara tidak tahu, makanya saudara mengatakan jangan mencampur adukkan antara agama dan terus udah. Bagi Anda cukup. Terima kasih atas kejujuran Anda. Sekali lagi, kebohongan tidak akan pernah. Kebohongan akan kalah sebelum berperang dengan kebenaran. Kepada Ibu Rike ya. Nah, kalau saya kalau ngomong sama perempuan agak pelan. Ya, sebab kami orang Indonesia Timur diajarkan menghormati perempuan. Perempuan yang kita boleh kepala, kayak mahkota. Allah. Siapapun, mau agama apapun, kami taruh di kepala. Apalagi saya punya istri itu yang paling saya cintai. Baik, saya bacakan komentar Anda ya. Aku bukan seorang muslim. Saya sering melihat ceramah-ceramah ustadz yang lain. Tapi yang ini provokatif. Pertanyaan saya beda dari pengacara-pengacara. Pertanyaan saya, pernah nggak Anda melihat ceramah saya yang lain? Tidak pernah. Baik, saya ingin bertanya ya. Tolong dijawab ya. Jawab pakai, tolong Ibu Ibu Rike jawab pakai hati nurani. Ya. Saya pernah ceramah seperti ini. Man ada dimiyan faqad adan. Bunyi hadis. Rasulullah, Nabi kami, Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang memusuhi, menyakiti seorang kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah orang di luar Islam tapi tinggal di mayoritas Islam. Itu namanya kafir zimmi. Nah, kata Rasulullah, barang siapa muslim, seorang Islam yang memusuhinya atau menyakitinya, sama seperti memusuhiku dan sama seperti menyakitimu.
Pernah tidak Anda dengar ceramah saya? Tidak. Nah, kalau andaikan setelah Anda dengar itu, apa pendapat Anda tentang hadis tersebut dan ceramah saya? Indah. Hah? Sejuk indah. Indah, sejuk. Satu. Damai. Dua. Ya. Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa seorang muslim yang membunuh orang kafir di luar Islam, apapun, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, tapi ini di luar Islam, orang di luar Islam ini dia hidup damai. Terus si muslim ini membunuh orang tersebut. Kayak orang-orang yang suka ngebom itu kan banyak tuh. Suka ngebom ini, teroris-teroris suka ngebom gereja atau ngebom apa, atau membunuh orang-orang yang di luar Islam. Nah, muslim yang membunuh itu, sedangkan orang di luar Islam ini dia hidup damai, tapi dibunuh, maka muslim yang membunuh itu, kata Nabi kami Nabi Muhammad, tidak akan bisa mencium bau surga. Bagaimana pendapat Ibu? Sama seperti yang tadi. Indah, Ya. sejuk, Ya. kasih sayang, Ya. cinta. Ya. Yang terakhir, Ibu pernah dengar nggak waktu beberapa tahun yang lalu saya di Manado? Waktu saya pulang kampung ke Manado, acara haul saya punya abah. Saya dicegat oleh beberapa oknum ormas dari agama Kristen. Enggak. Ketika saya dicegat, saya tetap hadir karena saya putra Manado, asli Manado. Ketika saya hadir, saya ceramah. Itu dari mana-mana, dari Ternate, dari Sulawesi Selatan, Makassar, dari Ambon, dari Palu, Poso, Gorontalo, semua hampir dari seluruh Indonesia Timur telepon saya untuk pengen datang ke Manado karena tidak terima melihat saya dicegat. Tapi apa kata saya? Enggak usah. Dan di dalam ceramah saya bisa saja saya memprovokasi karena itu udah hampir perang. Tapi apa isi ceramah saya? Ibu tahu? Apa isi ceramah saya? Saya sampaikan ketika di situ, ketika di acara hall itu, saya sampaikan mereka yang menolak saya, mereka tidak mewakili umat Kristen Manado, tapi mereka hanyalah oknum-oknum ormas Kristen yang dibayar oleh gubernur. Itu bahasa saya. Tidak mewakili umat Kristen Manado. Sebab kita di Manado, orang semua bersaudara, mau Muslim mau Kristen. Saya ketika Idul Fitri, anak-anak Nasrani jaga saya punya masjid, namanya Masjid Habib Alwi, dinamakan masjid kakek saya. Dan ketika saudara-saudara Kristen Nasrani melakukan melakukan ibadah Natal, anak-anak masjid saya suruh jaga di depan gereja. Bagaimana menurut Anda ceramah saya tadi dan perlakuan kita di Manado selama ini? Indah? Jawab, indah? Damai? Sejuk? Provokasi? Tidak. Nah, terus pertanyaannya, kenapa Anda hanya melihat itu saja? Kenapa Anda tidak mencari tahu lebih jauh siapa sosok Bahar bin Ali bin Smith? Karena kan pas buka melihat langsung tuh Baik. Nah, sekarang terakhir. Udah saya jelaskan. Kebenarannya sudah Anda tahu kan? ya. Kebenarannya sudah Anda tahu. Maksudnya yang sudah saya jelasin tadi, Anda tahu kan? Barusan yang saya jelasin. Oh iya. Nah, terakhir, bagaimana pendapat Anda tentang saya? Apakah seperti yang diberitakan media-media? Setelah Anda tahu apa yang saya sampaikan tadi? Apakah? Tidak. Terus seperti apa pendapat Anda? Setelah Anda tahu kenyataannya seperti ini? Ya kalau yang tadi saat ini Habib bicarakan ya damai aja, nggak ada. Berarti saya adalah orang yang Baik. terus Nggak ada provokasi. musuhan, maksudnya nggak ada. Nggak ada ngajak-ngajak orang. Baik, terima kasih. Dan terima kasih atas pernyataan yang kedua saudara. Cukup yang mulia. Silakan kuasa menyatakan ya pertanyaan. Saya kira cukup. Cukup ya? Silakan gimana nih? Cukup. Nah semua tanya. Ada yang keberatan tidak? Ada.
Apa itu? Ya mungkin dari narasi ya, narasi apa judul sama pendefinisian daripada tersebut tidak. Oh, ya. Sudah lengkap keterangannya, lengkap Bu. Lengkap ya. Ya. Terima kasih ya sudah datang. Nanti gimana? Ada yang tidak ini? Ada yang keberatan sama Mas tadi? Semua yang saksi jawab jujur, yang tadi ketika saya tanya dijawab jujur, saya bilang, nah jujur itu, bagus itu saya terima. Selain daripada itu saya keberatan. Tapi yang dijawab dengan jujur, itu saya terima. Kalau yang lainnya itu, Ibu sama, pernyataan terakhirnya yang saya terima. ya, mau bisa. Saya mau nanya Bu, Jangan nanti bisa ketahui. Baiklah. Seperti yang tadi tuh, Pak. Katanya Silakan. Ya, sudah. Silakan. Pak, silakan. Ini katakan. Pak Jaksa, itu yang boleh Pak. Baik, tadi Pak Jaksa mengatakan bahwa acara hari Kamis besok ya, Pak Jaksa akan menghadirkan saksi hari apa? Ahli pidana bahasa dua orang dua tapi ahli dua. Baik ya, ya. Baik, semoga sidang yang akan datang kami lihat ya. Tadi kurang uangnya. Bukan yang kecil itu lah yang uangnya itu filter ya udah nggak apa-apa. Kasih itu aja gitu. Kayak bawa nggak mobil ya. Siap. Pak Jaksa yang dipanggil berapa orang Pak? Kalian Pak ya? Yang sapi ya Pak? Online ya Pak? Lama ya.
Jangan lupa like. Komen, subscribe. Kitmir channel. Semuanya. Iya, HBS tidak salah. Habib Bahar pejuang bukan pecundang, betul. Habib Bahar pejuang bukan pecundang. HBS tidak salah, betul. HBS tidak salah. Habib Bahar pejuang bukan pecundang. Sallallahu Nabi Muhammad. Jack. Langsung bawa ke mobilnya? Ke mobil tahanan. Sidangnya hari Kamis. Hari Kamis biasa jam 1-an. Buat lanjutannya hari Kamis. Udah maghrib. Kita lewat belakang guys. Cukup sekian dari kami. Ayo. Oke guys, segitu dari sidang 14 dari kami Kitmir Channel. Alhamdulillah. Kita juga akan terima kasih yang udah nonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel Kitmir Channel ya, Bim. Like, subscribe. Mantap. Ayo, Podi jangan kemana ya? Sholat dulu kayaknya. Yang kemarin itu biasanya di mana? Kayaknya sholat dulu kali. Sholat dulu. Tadi bilang sholat dulu. Hah? Nah, sedang hari ini guys. Ini orang kiri ini mana? Bodoh lah, asli kesel. Ayo balik melompat. Kapan terakhir ketemu